lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, salam lalu lintas. Kali ini bersama saya Bribtu Sarah dalam Lapor NTMC. Seperti biasa nih, ada pelanggaran apa ya kali ini? Sahabat NTMC, yang namanya kecelakaan bisa terjadi di mana aja dan kapan aja tentunya. Di jalan raya besar bisa, di halaman rumah pun bisa, bahkan di gang kecil rumah warga nih bisa banget terjadi. Itu semua bisa terjadi kalau kita sendiri nggak punya rasa tingkat kewaspadaan yang tinggi. Sama halnya kayak mas-mas yang satu ini nih. Astaga naga, aduh masnya pakai ngebut segala sih, adanya juga nih pakai tiba-tiba lari. Jadi ketabrak kan, saya tuh jadi shock gitu loh ngeliatnya, mengalahkan nonton film horor nih kagetnya sahabat NTMC. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau berkendara itu harus punya yang namanya rasa kewaspadaan yang tinggi. Jadi kita udah tahu nih, saat melewati area perkampungan atau gang rumah warga yang sempit, kita harus tahu diri untuk berkendara lebih ekstra hati-hati. 1. Mengurangi kecepatan kendaraan alias nggak ngebut-ngebut. 2. Tidak sembarangan membunyikan klakson. Dan yang ketiga, walaupun bukan di jalan raya, kita juga tetap harus menggunakan helm. Nah, selain pengendara, peran orang tua juga penting. Harus bisa lebih waspada dalam menjaga gerak-gerik sang anak, jangan sampai lalai seperti video tadi. Buat masnya yang ngebut tadi, sangat tidak dibenarkan ya perbuatannya. Kamu harus siap dengan menerima sanksinya yang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat 2 menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Sementara yang tertera pada pasal 310 ayat 3, jika menyebabkan korban luka berat akan dipidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Semoga si adik nggak kenapa-kenapa ya. Dan buat si pengendaranya tadi, si mas-masnya nih harus siap bertanggung jawab, oke? Sahabat NTMC, masih dengan tingkat kewaspadaan dalam berkendara, berhati-hati saja tuh nggak cukup loh, tetapi harus juga dibarengi dengan dilengkapinya perlengkapan keamanan yang kita pakai agar apa? Agar kita bisa meminimalisir resiko dari kecelakaan seperti yang ada di video satu ini. Waduh, berasa saya dikagetin juga nih jadinya. Yang satu ngebut, yang satu sih udah bener, udah pelan-pelan. Tapi sadar nggak Pak, Bapak melintas di jalur orang lain, makanya sih masih jadi kaget dan jatuh deh. Bapak, Ibu, Mas-mas sekalian, mana helmnya mana? Aduh, baru aja saya bilangin, kejadian lagi kan? Itulah tadi kalau kita masih merasa egois dalam berkendara. Jadi lupa kalau kita harus berhati-hati agar nggak cuma keselamatan diri sendiri aja yang terjaga, melainkan keselamatan orang lain juga. Buat sahabat NTMC, jika melihat kejadian pelanggaran atau kejadian seperti tadi, bisa kalian rekam kejadian tersebut dan videonya bisa kalian kirimkan ke DM Instagram @NTMC_channel dengan hashtag Lapor NTMC. Agar nantinya bisa kami tayangkan supaya kita semua bisa lebih waspada agar mengurangi tingkat kecelakaan tentunya. Berhati-hati tidak hanya mengurangi kecepatan aja loh sahabat NTMC, melainkan kita juga harus fokus dalam berkendara
agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Lu main handphone nih, gua ada kamera. Kalau lu gak main handphone gak bakalan nabrak. Kebiasaan nih ya warga plus 62 ketika ada yang salah lalu diingatkan, malah galakan dia. Udah jelas-jelas bermain handphone sambil berkendara itu tuh dilarang. Akibatnya apa? Hampir saja kedua motor tadi terjadi tabrakan kan. Ya walaupun dalam kecepatan yang rendah, tapi tetap aja kelakuan mas-mas yang nggak pakai helm tadi nggak bisa dibenarkan ya tentunya, dan salah besar. Masih dalam keadaan di jalan yang sempit, nggak cuma motor aja nih yang harus berhati-hati, melainkan dalam mengendarai mobil juga harus ekstra hati-hati tentunya, agar bisa terhindar dari kecelakaan seperti pada video yang satu ini. Mari kita play! Jauh banget itu beloknya. Hayo, baru belajar nyetir ya. Untung aja aman terkendali. Untung masnya nggak ngebut. Untung lagi nih masih aja bisa ngerem ya. Coba kalau masnya ngebut, udah tahu kan yang akan terjadi apa? Boom! Kecelakaan. Tentunya ya sahabat NTMC, kalau udah kecelakaan pasti akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa tuh. Buat sahabat NTMC, perkiraan dalam mengambil haluan saat berbelok ini juga penting loh, agar kita tidak mengambil jalur orang lain yang ingin melintas juga tentunya. Dan yang terpenting nih, jika ingin berbelok jangan lupa memberikan tanda dengan cara menyalakan lampu sein tentunya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Aduh, pusing, kepala saya pusing. Udah tahu salah, kok malah santuy banget itu beloknya, tanpa memperhatikan kendaraan lain yang akan melintas dari berbagai arah. Aduh, apa salahnya sih mas? Jempolnya disuruh kerja dikit buat nyalain lampu sein saat ingin berbelok? Kelihatannya sih memang sepele ya, tapi tahu nggak? Karena kamu berbelok tanpa menyalakan lampu sein, bisa kena denda loh. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 294 yang menjelaskan bahwa pengendara wajib menyalakan lampu isyarat atau sein saat akan berbelok. Jika tidak, Anda akan didenda maksimal Rp250.000. Wah, lumayan kan dendanya. Kalau bukan buat bayar denda, uang segitu sih masnya bisa banget tuh buat nyenengin pacarnya, buat traktir makan bisa, buat beli kuota juga bisa. Yuk, daripada mengeluarkan uang untuk bayar denda, alangkah lebih baiknya kita harus tetap taat peraturan agar keselamatan dan kenyamanan sesama pengendara bisa terjaga. Setuju nggak? Oke, itu dia tadi video-video laporan untuk Lapor NTMC episode kali ini. Jika kalian melihat sebuah pelanggaran seperti video-video tadi, jangan takut untuk tegur dan ingatkan para pelakunya. Kalau takut, kamu cukup rekam pelanggarannya. Video rekamannya bisa kamu kirimkan melalui DM Instagram @ntmcchannel dengan hashtag Lapor NTMC. Semoga dengan adanya Lapor NTMC ini, masyarakat kita menjadi lebih waspada dan lebih takut akan resiko yang diterima jika melanggar tata tertib. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib.
Salam presisi dan sampai jumpa di episode Lapor NTMC selanjutnya. Salam lalu lintas.